Assalamualaikum Baraya, mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, untuk topik kita kali ini yaitu polemik TMT PPPK 2024 dan CPNS. Ini penjelasan lengkap Menteri Rini. jpnn.com Jakarta. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), memutuskan pengangkatan PPPK 2024 serentak pada tanggal 1 Maret 2026. Adapun pengangkatan CPNS 2024 juga dijadwalkan serentak, yakni pada tanggal 1 Oktober 2025. Dengan demikian, nantinya dalam SK pengangkatan seluruh PPPK hasil seleksi 2024 tahap 1 dan 2 tercantum terhitung mulai tanggal TMT yang sama. Begitupun untuk para CPNS Formasi 2024 juga memiliki TMT yang sama. Mengenai molornya waktu pengangkatan CPNS dan PPPK tersebut, pihak Kemenpan-RB menggunakan istilah penyesuaian. Para honorer yang sudah lulus seleksi PPPK tahap 1 menolak keputusan pemerintah tersebut. Demi TMT yang sama, mengapa pengangkatan harus molor 1 tahun? Tidakkah pemerintah tahu bahwa tidak sedikit honorer yang sudah mendekati batas usia pensiun? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Rini Widiantini mengatakan, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 yang terdiri dari CPNS dan calon PPPK merupakan pendukung dari 7 agenda transformasi manajemen ASN. Poin pertama dari agenda itu adalah transformasi rekrutmen dan jabatan. Menteri Rini mengatakan agenda tersebut adalah intisari dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif, ujar Rini Widiantini hari Jumat tanggal 7 bulan Maret, dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan-RB. Dalam Undang-Undang ASN tersebut memuat 7 agenda transformasi, yakni yang pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan; kedua, kemudahan mobilitas talenta nasional; 3, percepatan pengembangan kompetensi; 4, penataan pegawai non-ASN; 5, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN; 6, digitalisasi manajemen ASN; 7, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Menteri Rini mengatakan Undang-Undang ASN memberikan ruang rekrutmen ASN lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan terhitung mulai tanggal atau TMT masing-masing. Dengan adanya penataan ini, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB dan BKN ingin menyamakan TMT. Tujuannya adalah agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan. Transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas, kata Rini. Sedangkan terkait dengan transformasi penataan pegawai non-ASN atau honorer, diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam proses penataan pegawai non-ASN yang telah terjadi sejak tahun 2025. Ada 4 prinsip penataan pegawai non-ASN, yakni menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan pegawai non-ASN saat ini, menghindari pembekakan anggaran, serta menjamin penataan sesuai regulasi yang berlaku. Sebagaimana kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR RI, kata Menteri Rini, penataan dilakukan terhadap pegawai non-ASN yang tercatat dalam database BKN. Selanjutnya, terkait agenda transformasi kemudahan mobilitas talenta nasional, penyesuaian jadwal ini juga tak lepas dari redistribusi ASN untuk daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu. Hal ini juga selaras dengan penyesuaian penataan ASN untuk mendukung program prioritas nasional saat ini. Baraya, untuk topik polemik TMT PPPK 2024 dan CPNS, ini penjelasan lengkap dari Menteri Rini. Cukupkan sampai di sini. Mohon pamit seperti biasa. Sebelum pamit, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun. Terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.